Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B1 akan menjelaskan tugas akhir bahasa Indonesia kami melalui video ini. Tugas akhir kami berjudul implikasi privasi dalam penggunaan artificial intelligence, analisis kasus deepfake, dan AI voice generation di kalangan mahasiswa IPB University. Kemajuan teknologi informasi telah melahirkan inovasi seperti deepfake yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan Generative Adversarial Network (GAN) untuk menghasilkan video atau audio realistis namun palsu. Dengan potensi aplikasi di berbagai sektor seperti hiburan dan pendidikan, namun teknologi ini dapat juga menimbulkan kekhawatiran etis dan keamanan terutama terkait penyebaran informasi palsu, manipulasi politik, dan pelanggaran privasi melalui konten tanpa persetujuan. Kesadaran etis terutama di kalangan mahasiswa sebagai generasi penerus menjadi krusial untuk memahami dampak sosial dan etika dari penggunaan teknologi ini. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan juga tujuan dari penelitian. Rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran etis mahasiswa IPB University terkait penggunaan teknologi deepfakes dan beberapa fokus utama dari penelitian ini meliputi A. Seberapa jauh pemahaman dan pengetahuan mahasiswa IPB University mengenai teknologi deepfakes. B. Persepsi mahasiswa tentang potensi, manfaat, serta resiko yang mungkin timbul dari penggunaan deepfakes. C. Urgensi kebutuhan edukasi mengenai deepfakes dan dampak etisnya bagi para mahasiswa. 1.3. Tujuan penulisan penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu A. Menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa IPB University mengenai teknologi deepfakes. B. Menganalisis persepsi etis mahasiswa terkait penggunaan teknologi deepfakes. C. Mengidentifikasi persepsi mahasiswa terhadap dampak penggunaan deepfakes di lingkungan sekitar mereka. D. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran etis di kalangan mahasiswa melalui pendidikan dan juga regulasi. Bab 1, subpoin 4, metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam implikasi privasi dalam penggunaan teknologi artificial intelligence, khususnya pada fenomena deepfake dan AI voice generated di kalangan mahasiswa IPB University. Tahapan dari metodologi yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Akuisisi data. Untuk tahapan akuisisi data, ditentukan terlebih dahulu siapa dan berapa target respondennya. Dalam penelitian ini, calon responden adalah seluruh mahasiswa IPB University yang masih aktif dengan jumlah minimal target sebanyak 50 responden. Untuk mendapatkan data yang banyak dan bervariasi dengan menggunakan Google Forms. Setelah itu, survei akan dibagikan kepada calon responden. Pertanyaan survei sendiri meliputi pemahaman, pengetahuan, dan pendapat responden terhadap teknologi deepfake. 2. Analisis data. Tahapan analisis data dimulai setelah semua data selesai dirapikan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan proses analisis hasil survei. Langkah pertama dilakukan analisis setiap pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang ada akan dianalisis dan dibuat grafiknya. Lalu akan dibuat kesimpulan pada setiap pertanyaan. Setelah dibuat kesimpulan pada tiap pertanyaan, maka akan dibuat kesimpulan akhir yang mana merupakan rangkaian dari kesimpulan tiap pertanyaan dan dispesifikasikan untuk menjawab tujuan penelitian ini. Di sini, saya akan menjelaskan pada bagian tinjauan pustaka. Di era digital ini, kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan yang besar pada kehidupan kita. Termasuk halnya munculnya berbagai teknologi seperti deepfake dan AI voice generated. Teknologi ini menawarkan berbagai manfaat, namun halnya juga menimbulkan ancaman privasi. Deepfake menciptakan video dan gambar palsu yang sangat realistis, seringkali disalahgunakan untuk penipuan ataupun penyebaran informasi palsu. Sementara itu, AI voice generated meniru suara manusia dengan sangat akurat, tetapi rawan disalahgunakan untuk kejahatan dan penggantian pekerjaan tertentu, seperti voice actor. Implikasi ini memunculkan tantangan etika dan hukum, terutama dalam penerapan pelindungan data privasi. Sebagai pengguna, kita harus bijak dan berhati-hati dalam menggunakan teknologi ini.
Bab 3. Hasil dan analisis. Dataset yang dipakai pada analisis ini didapat dari respon hasil survei melalui Google Form untuk seluruh mahasiswa aktif IPB University. Jumlah responden yang terkumpul adalah sebanyak 63 responden. 41 responden berjenis kelamin laki-laki dan sisanya yaitu 22 responden berjenis kelamin perempuan. Mayoritas responden berasal dari Sekolah Vokasi IPB University dengan total sebanyak 48 responden. Lalu untuk mayoritas responden berasal dari program studi teknologi rekayasa komputer dengan sebanyak total 27 responden. Pertanyaan pertama, seberapa familiar responden terhadap teknologi deepfake? Berdasarkan hasil survei, 66,1% dari responden telah mendengar tentang teknologi deepfake ini. Sebaliknya, hanya 33,9% responden yang belum pernah mendengar tentang teknologi ini. Lalu untuk pertanyaan kedua, apakah responden pernah menggunakan atau menjadi korban teknologi deepfake dan AI voice generated? Berdasarkan hasil survei, 76,2% dari responden tidak pernah menggunakan atau menjadi korban dari AI voice generated. Sebaliknya, hanya 25,5% responden yang pernah menggunakan atau menjadi korban dari teknologi tersebut. Lalu pertanyaan yang ketiga, jika pernah menggunakannya, dalam konteks apa penggunaan teknologi tersebut? Grafik menunjukkan bahwa 31,9% responden pernah mengalami penggunaan teknologi ini di media sosial. Lalu untuk sekitar 27,2% responden pernah mengalaminya di tempat hiburan atau pendidikan, dan 40,9% mengatakan tidak pernah mengalami atau menggunakannya. Lalu untuk pertanyaan keempat, menurut responden bagaimana tanggapan terhadap teknologi deepfake dan AI voice generated ini dalam melindungi privasi data? 71,4% menyatakan bahwa teknologi deepfake dan AI voice generated ini merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi privasi data. Sementara itu 27% melihat teknologi ini sebagai alat yang berguna tetapi juga membahayakan. Dan sisanya sebagian kecil 1,6% yang mengatakan tidak peduli sama sekali. Lalu untuk pertanyaan kelima, seberapa khawatir responden terhadap data pribadi yang dapat disalahgunakan oleh teknologi ini? 96,8% responden sangat khawatir tentang penyalahgunaan data pribadi mereka seperti suara atau video. Lalu untuk 32,% responden kurang khawatir tentang hal ini. Lalu untuk pertanyaan ke-6, apakah responden merasa perlu adanya aturan khusus yang melindungi privasi data terhadap teknologi ini? 95,2% responden percaya bahwa harus ada peraturan yang melindungi masyarakat dari deepfake dan AI voice generator. Sementara hanya 4,8% yang percaya bahwa aturan tersebut tidaklah diperlukan. Pertanyaan ke-7, apakah responden melihat manfaat dari teknologi ini? 55,6% dari responden melihat manfaat positif dari deepfake atau AI voice generator, seperti dalam membantu pembuatan film, pendidikan, dan layanan pelanggan. Sementara itu, 44,4% responden kurang suka dan lebih mengedepankan originalitas dalam pembuatan berbagai konten dan layanan. Pertanyaan ke-8, apakah teknologi deepfake dan AI voice generator terdapat manfaat bagi responden? Dari 63 responden disebutkan bahwa deepfake dan AI voice generator menawarkan manfaat dalam pendidikan, seni, dan hiburan. Lalu dalam pembelajaran, teknologi dapat memberikan solusi tokoh sejarah dalam film dokumenter, menciptakan video pembelajaran menarik, mempermudah pembuatan konten dengan menggantikan suara asli yang tidak tersedia. Meski memudahkan pembuatan konten, penggunaan teknologi ini harus bijak karena tidak semua aspek dapat digantikan secara keseluruhan. Teknologi ini meningkatkan efisiensi, kreativitas, dan menghadirkan solusi praktis dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa IPB sudah memiliki kesadaran tentang teknologi deepfake. Meski pemahaman tentang risiko dan dampaknya masih perlu ditingkatkan, walau mayoritas belum menggunakan atau menjadi korban. Mereka menyadari ancaman serius terhadap privasi data. Teknologi ini juga diakui bermanfaat dalam pendidikan, hiburan, dan seni. Tetapi kekhawatiran terhadap penyalahgunaan tetap menjadi perhatian utama. Saran dari kami, IPB perlu meningkatkan literasi digital mahasiswa melalui seminar ataupun workshop tentang manfaat dan risiko teknologi deepfake. Kebijakan perlindungan data pribadi juga harus diperkuat sejalan dengan undang-undang. Selain itu, kampus dapat bekerja sama dengan industri teknologi untuk menciptakan panduan etis dan meningkatkan kesadaran tentang privasi. Penelitian lebih lanjut tentang dampak sosial dan budaya teknologi ini juga penting untuk mendukung kebijakan di masa depan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.